Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ademora Pratiwi, NPM 20225200072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian internal ATM. Definisi ATM, ATM singkatan dari Automated Teller Machine, adalah mesin elektronik yang memungkinkan nasabah bank melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa perlu ke kantor bank. Peran ATM dalam sistem perbankan modern sangat penting karena memberikan akses mudah dan cepat kepada nasabah untuk melakukan transaksi seperti penarikan uang tunai, transfer dana, cek saldo, dan pembayaran tagihan, dan lain-lain. Definisi pengendalian internal. Pengendalian internal adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan tindakan yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya. Dalam konteks ATM, pengendalian internal mengacu pada sistem yang diterapkan oleh bank atau penyedia layanan ATM untuk melindungi aset, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan kendala operasi. Pentingnya pengendalian internal dalam menjaga keamanan dan kendala operasi ATM sangat besar karena yang pertama, mencegah penipuan dan pencurian. Yang kedua, melindungi data pribadi dan keuangan. Yang ketiga, memastikan ketersediaan dan kendala ATM. Yang keempat, kepatuhan regulasi. Komponen pengendalian internal ATM. Yang pertama, keamanan fisik. Perlindungan fisik ATM dari pencurian atau kerusakan. Yang kedua, keamanan logis. Proteksi terhadap akses tidak sah ke sistem dan data ATM. Yang ketiga, manajemen resiko. Strategi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang terkait dengan operasi ATM. Yang keempat, audit internal. Proses penilaian independen terhadap kepatuhan dan efektivitas pengendalian internal. Prosedur operasional standar. Standar operasional perusahaan yang harus diikuti oleh staf ATM dalam operasi sehari-hari mencakup langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan kendalaan sistem. Beberapa poin yang dapat termasuk dalam SOP tersebut adalah: yang pertama, pemeriksaan rutin ATM, yang kedua, pengisian uang tunai, yang ketiga, pemantauan keamanan, yang keempat, pelaporan insiden, yang kelima, pembaruan perangkat lunak, yang keenam, pemeriksaan identitas nasabah, dan yang ketujuh, pelatihan dan kesadaran keamanan. Jadi kasus keamanan. Berikut adalah beberapa contoh kasus di mana kekurangan dalam sistem pengendalian internal ATM menyebabkan masalah keamanan atau kehilangan dana. Yang pertama, memanipulasi skimming. Yang kedua, penggunaan kartu palsu. Yang ketiga, kekurangan pengawasan pengisian uang tunai. Yang keempat, serangan skimming internal. Yang kelima, kerentanan perangkat lunak. Dan yang keenam, kegagalan alarm atau sistem keamanan. Peran regulasi. Otoritas perbankan biasanya menerapkan berbagai peraturan dan standar untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip pengendalian internal dalam operasi perbankan, termasuk dalam pengelola ATM. Beberapa contoh peraturan dan standar tersebut termasuk: yang pertama, peraturan nasional, yang kedua, standar keamanan, yang ketiga, pedoman pengelolaan risiko, yang keempat, kepatuhan hukum, yang kelima, auditor dan pemeriksaan, dan yang keenam adalah kode etik profesional. Tantangan dan inovasi. Tantangan baru dan inovasi dalam pengendalian internal ATM menjadi semakin relevan dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan yang terus berkembang. Beberapa tantangan dan inovasi yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini adalah: yang pertama, keamanan teknologi baru, yang kedua, penggunaan mobile banking dan e-wallet, yang ketiga, kebutuhan akan pelatihan dan kesadaran keamanan, yang keempat, peningkatan ancaman siber, yang kelima, penerapan teknologi analitik dan kecerdasan buatan, yang keenam, keamanan terhadap pencurian identitas, dan yang ketujuh, penyelenggaraan dengan regulasi dan standar baru. Begitu saja penjelasan saya mengenai bab ini. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton.